Enggak langsung ribut-ribut itu, enggak lah. Ini kerjain, dibawa ke dari organisasi. Mau diapain orang? Nah, kan tergantung mereka. Terus saya bicara kan berdasarkan pengalaman saya. Ya, ya, oke. Cacat. Karena itu berbahaya untuk kita sendiri juga. Guran Tuhan bagi dia. Bahwa kamu itu tidak cocok di polisi. Berpikirlah dua tiga kali. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka peluang bagi Bayangkara II Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk kembali ke Korps Brimob selepas dari penjara. Namun suara berbeda muncul dari mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI Sulaiman Ponto, yang menyarankan Richard Eliezer jangan sampai kembali ke Brimob. Ada bahaya mengintai jika Eliezer kembali ke Brimob. Nyawa Eliezer pun bisa terancam. Nah, untuk mendalami soal ancaman nyawa Eliezer ini, telah hadir melalui Zoom sore ini bersama Newsmaker, Pak Sulaiman Ponto. Selamat sore, Pak Ponto. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Ponto atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak. Baik, Kapolri membuka peluang bagi Richard Eliezer jika ingin kembali ke Brimob. Nah, sebelum kita bicara kekhawatiran Pak Ponto tentang keselamatan Eliezer jika kembali ke kepolisian, kita bicara prosedur dulu nih Pak Ponto. Kapolri mengatakan untuk kembali Eliezer harus melalui sidang kode etik dulu nih di Propam. Dan ketika rekaman Newsmaker hari ini, sidang etik Barada Richard Eliezer sedang digelar nih Pak Ponto. Nah, kalau Kapolri sudah membuka pintu, apakah bisa dipastikan Eliezer pasti lolos kembali ke Polri ya, Pak Ponto? Ya, kalau Kapolri sudah bilang begitu, ya bisa saja. Ya. Nah, itu kan keputusan tetap aja di tangan Kapolri. Ya. Kalau Kapolri ya, oke, karena sesuai aturan itu memungkinkan. Tinggal satu, pertimbangan pimpinan. Lah kalau pertimbangan pimpinan tertinggi bisa, ya bisa saja. Oke. Oke. Pak Ponto, sekali lagi kita belum bicara tentang kekhawatiran Pak Ponto mengenai keselamatan Eliezer. Kita cek dulu dari sisi Eliezer sendiri nih. Eliezer melalui kuasa hukumnya mengatakan dia memang ingin kembali ke Brimob. Alasannya karena Eliezer adalah tulang punggung keluarga. Nah, sebagai sesama putra Sulawesi Utara nih dan juga sudah sejauh pengamatan Pak Ponto, di mata Pak Ponto nih, apakah Eliezer benar-benar ingin kembali ke Brimob ya? Ya biasa, saya kira karena dia belum tahu seperti apa dalamnya kan dia beberapa tahun itu ya. Sudah pasti karena dia sudah berupaya untuk masuk, ya dia ingin masuk tetap masuk di dalam. Kan dia belum tahu situasi di dalam. Tapi kita yang tahu bagaimana uh, kondisi TNI dan Polri kan itu tidak jauh bedanya. Itu tidak jauh bedanya. Jadi bagaimana up, uh, budaya ya budaya yang ada di dalam organisasi itu seperti apa dia kan belum tahu selama ketika lulus dia kan tidak lama kemudian langsung dibawa Pak Sambo kan. Nah setelah terjadi kasus ini kan dia belum tahu apakah akan mulus-mulus saja ataukah ada sesuatu ibaratnya piring itu kalau sudah retak kalau itu beda dengan piring yang masih mulus kan kan itu aja. Dan saya yang ya sudah pensiun dalam budaya organisasi melihat seperti itu budayanya tentu saya tidak mungkin buka sendiri seperti apa. Tetapi saya bisa kalau ditanya saya seperti apa saya akan menyarankan ya bisa cari lain atau mungkin masih banyak tempat lain. Tapi kalau putusan di tangan dia ya terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kalau saya tidak sampaikan nanti kan gitu saja. Oke. Karena ditanya, kalau saya tidak ditanya juga, nah itu keputusan pribadi, terserah ya. Tapi karena ditanya, zaman sekarang itu semua tercatat, tertulis, dan Ya. pertanggung jawabannya sebagai orang yang sudah selesai melaksanakan tugas di satu organisasi yang punya budaya tersendiri, saya akan sampaikan seperti itu. Tapi keputusan ada di tangan beliau. Ya saya juga bisa salah mungkin kan. Ya.
Oke, Pak Ponto, kita masuk ke kekhawatiran Pak Ponto soal keselamatan Eliezer. Memang Kapolri telah mengizinkan Eliezer kembali ke Brimob. Tapi semua anggota polisi juga tahu Eliezer adalah polisi yang membongkar kebobrokan jenderal polisi dan para pejabat teras Polri. Nah, di mata Pak Ponto, apakah Sambo dan Putri Eliezer adalah salah satu-satunya pihak yang paling marah oleh penegakan Eliezer, pengakuan Eliezer sebagai justice kolaborator? Atau ada pihak lain nih Pak Ponto? Ya jelas, yang bersangkutan itu jelas paling marah. Oke. Kalau yang lain mungkin akan ketakutan sendiri. Waduh, ini nanti kalau di bawah saya nanti jadinya seperti apa? Karena ada Oke. prinsip begini di kita ya ada kalanya. Boleh terbuka tapi jangan telanjang. Oke. Kalau itu bisa diterjemahkan saja. Ya. Jadi kalau saya berdampingan sebagai atasan dengan bawahan yang telanjang, ini kayak apa? Ya. Ya kan? Untuk untuk orang umum Eliezer bagus, hebat. Kejujurannya iya. Tapi ada kalanya di TNI dan Polri itu tidak seperti itu. Ya. Misalkan, kalau dia Ya. tertangkap oleh OPM, misalkan tertangkap oleh OPM, ditekan kayak begitu, Ya. terus dia akan seperti itu, Ya. Ya. ya kan? Karena di budaya militer dan Polri itu agak beda. Ya. Apalagi kalau tanya saya, intelijen mati pun nggak akan buka suara. Ya. Nah itu kan, jadi kalau tanya saya, itulah pandangan saya sebagai orang intelijen. Oke. Oke. Baik, Pak Ponto, saya juga mengikuti pandangan Pak Ponto di media bahwa tidak ada jaminan pihak Sambo dan Putri Chandrawati tinggal diam nih. Bisa-bisa Eliezer dikerjai. Kurang lebih begitu menurut Pak Ponto. Nah, karena Sambo dan PC di penjara, apakah masih cukup kuat, Pak, pengaruh Sambo dan PC di luar penjara ini, Pak Ponto? Oh, bukan kekuatan ya, kekuatan pertemanan itu satu angkatan kamu itu pertemanan satu angkatan itu tidak bisa diukur oleh orang lain Oke. kekuatannya. Ya. Itu sangat sangat kuat. Waduh, gara-gara anak ini kita punya teman bisa hilang. Itu dan Ya. dia bisa saya katakan kan dikerjai. Apa dikerjai? Udah kamu pagi selesai apa lari-lari. Habis Ya. itu disuruh hal-hal yang menurut itu kuasa saya sebagai atasan. Ya. Sampai dia sendiri itu tidak mampu untuk melaksanakan itu. Ya. Itu bisa kan? Ya. Jadi Itu hal-hal. bisa. Jadi yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang masih dalam tanggung jawab saya. Misalkan, habis apel kamu lari, selesai makan kamu lari lagi. Besok suruh ini lagi, suruh ke sana. Dan dia tidak bisa sebagai angkat terendah, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Sampai dia pingsan sendiri. Ya, ya, ya. Artinya teman sama angkatannya Pak Sambo ini memang bisa dibilang masih kuat seperti itu, Pak ya? Yang pastilah pertemanan itu sangat kuat. Ya, ya. Pertemanan satu angkatan sangat kuat. Kita tidak bisa tahu kawan dekatnya, Ya. kawan-kawan itu seperti apa tanggapannya terhadap Eliezer. Itu kan kita nggak tahu. Ya. Itu belum teman-temannya si Ricky Rizal. Itu kan Oh. atasannya semua. Dia Ya. tidak ada kawan. Kawannya hanya semua paling bawah. Bagaimana paling bawah bisa Ya. membela dia? Ya. Kan itu. Malah Oke. kawan-kawannya juga nanti takut jangan ada atasan suruh dia lagi nantinya seperti itu. Ya, ya, ya. Makanya Oke. saya bilang Ya. piring itu atau gelas itu ibaratnya sudah retak. Ya. Orang akan cari gelas atau piring yang belum bersih. Ya. Itu kalau bagi saya. Oke, Pak Ponto juga menyebut bahwa masih ada adik Yosua di Polri, ada teman Yosua di polisi yang mungkin belum bisa menerima Yosua ditembak mati. Bukankah di pengadilan keluarga Yosua atau ayah ibu Yosua telah memaafkan Eliezer nih yang menangis dan bersimpuh di kaki orang tua Yosua? Apakah belum cukup nih bagi orang dekat Yosua untuk memberikan kesempatan baru bagi Eliezer? Ya dalamnya laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Oke.
itu kan kalimat-kalimat bijak dari orang tua kita kan. Ya. Nah, itu logika berpikir intelijen selalu begitu, mencari yang terburuk. Oke. Kalau jadi terbaik ya no problem. Tapi probabilitas ada yang terburuk yang bisa dirasakan itu perlu saya sampaikan. Itu. Ya. Dan pepatah kan sudah bilang, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya Ya. hati siapa tahu. Dan itu bukan hanya adiknya, temannya. Ya. Ini yang banyak tidak dimengerti oleh orang istilah pertemanan satu angkatan itu sangat kuat. Ya. Nah, ada teman-teman barangkali yang tidak pas dengan itu. Ya. Jangan saja lihat kamu pergi jalan sana lari tiap hari. Itu aja. Ya. Jam pulang ditahan, jam boleh pulang kamu kerjain ini. Dicari alasan untuk akhirnya dia tuh tidak akan nyaman lagi nanti dikerjain. Makanya kalimatnya dikerjain. Oke. Baik. Enggak langsung diburu begitu, enggak lah. Dikerjain. Dikerjai ya, potensinya besar gitu Pak. Oh besar. Sampai dibikin tidak nyaman seperti itu ya, Pak Ponto Itu ya. tidak melanggar. Ya. Tidak melanggar aturan apapun. Itu hak setiap atasan untuk memerintahkan anak buahnya. Ya. Ya kan? Ya. Akan tidak nyaman. Bisa dibikin tidak nyaman. Sehingga orang Jawa bilang bisa ngeles. Ya, ya, ya. Sampai tidak nyaman sendiri seperti itu ya, Pak Ponto ya. Oke. Kan dia ini masih muda ya, dia masih muda. Dan Ya. saya lihat dia punya intelijensianya bagus. Ya. Cara berbicaranya bagus. Ya. Itu kalau dia belajar hukum, dia akan jadi advokat yang baik. Oke. Karena daya ingatnya kuat. Ya. Kan kita bisa lihat itu, bisa kita bandingkan ya dengan taktis. Bagaimana dia bisa menceritakan menit demi Ya. menit dan teruntu loh. Itu modal sangat bagus bagi dia. Oke. Dia bisa memohon sama Kapolri, Pak, terima kasih kalau Bapak sudah tetap menerima saya. Tapi Ya. rasanya saya memilih yang lain. Apakah Bapak bisa membiayai saya sampai sarjana hukum gitu aja? Oh, lebih ke pendidikan yang lain seperti itu Pak ya. Ya, Ya, untuk melanjutkan pendidikan. bermohon kepada Pak Polri, Ya. terima kasih Pak. Mungkin kalau saya di dalam juga Bapak juga akan tidak enak dengan yang lain. Ya. Saya tidak akan menyudutkan Bapak karena keberadaan Ya. saya yang sudah terhukum ini. Ya. Nah, bisakah saya kuliah di Universitas Bayangkara, Fakultas Ya. Hukum? Nah, kalau itu bisa dia jadi sarjana bisa masuk lagi jadi perwira malah. Ya. Kalau Oke. memang masih mau. Ya. Oke, jadi Pak Ponto intinya apa nih alasan Pak Ponto tidak menyarankan atau bahkan tidak setuju nih jika Eliezer kembali ke kepolisian? Ya itulah pengalaman saya sebagai Ya. Pati yang sudah pensiun bahwa siapapun orang di dalam itu akan mencari gelas yang tidak retak. Ya. Ketika dia bisa memilih, dia akan memilih yang tidak, yang masih mulut. Ya. Kalau yang sudah retak, itu akan terpincir dengan sendirinya. Oke. Dia tidak akan nyaman. Apalagi itu paling bawah, paling rendah. Dia tidak punya bawahan. Sehingga bisa Oke. dikerjai, itu istilahnya dikerjai. Itu kejadian tuh masih hak saya loh, bukan di luar kewenangan. Hak saya sebagai atasan maksud saya. Ya. Sebagai atasan masing-masing atasan itu kan sersan sudah atasan bagi dia. Ya. Iya kan? Nah, sersan ini kan bisa aja. Kamu nanti jam 12 malam laporan saya ya. Naik di atas lemari sampai pagi. Latihan dulu. Latihan operasi malam hari. Itu bisa aja itu. Ya, dikerjai seperti itu gitu Pak ya. Oke, Pak Ponto, tadi Pak Ponto sempat menyinggung bahwa mungkin Eliezer bisa menjadi advokat seperti itu ya. Nah, kira-kira profesi apa lagi nih yang Pak Ponto sarankan, bagi Eliezer yang memang memiliki kemampuan spesial sebagai anggota BRIMOB nih Pak Ponto? Kalau saya lebih lihat yang paling dekat, yang paling memungkinkan itu. Kenapa? Polisi punya Universitas Bayangkara. Ada Fakultas Hukum. Dia bisa memohon kepada Kapolri untuk saya diberikan beasiswa
Ya, ya, ya. sampai sarjana hukum, sampai ditambah dengan advokat. Udah selesai. Jadi Pak Ponto mengarahkan Eliezer ke advokat seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau saya, karena saya melihat potensi di sini itu sangat bagus untuk jadi Oke. advokat itu. Cara berbicaranya, Ya, intelijensianya, ya, cara menyampaikannya itu bagus, sangat ya, bagus. Sangat sayang kalau dia hanya menjadi berada yang ya. hanya diperintah-perintah. Jadi ibaratnya mahalnya bagus, bisa dipakai lagi. Kalau di tidak dimanfaatkan dengan yang bagus itu kan sayang. Ya, Kan itu. ya. Nah Oke, itu kalau Pak. tanya saya. Jadi kalau ada yang lain ya silakan aja. Tapi Ya, saya dengan pengalaman saya yang sudah pensiun, yang selama ini juga mengurus orang-orang seperti Eliezer ini, orang-orang yang bersalah itu, yang pernah bersalah, kan saya cukup banyak ya. mengurus seperti itu. Jadi sudah Oke, punya banyak cukup lah Pak Ponto. pengalaman. Ya, Makanya saya menyerang. ya. Pak Ponto, kita bergeser ke sisi Polri pasca tragedi Yosua ini, Pak. Sebelum Eliezer, apakah pernah sebelumnya Polri menerima kembali anggotanya yang tersandung masalah hukum seperti Eliezer ini? Saya tidak pernah monitor ya, Ya, apakah pernah tersandung seperti begini. Saya tidak pernah tahu. oke. Jadi saya hanya berdasarkan pengalaman di tempat saya yang jangankan tersandung hukum, begitu pernah berbuat kesalahan satu, kita tidak akan menempatkan lagi pada tempat yang sama. Oke. Kan itu. Tapi di Polri saya tidak tahu juga seperti apa. Gitu. Oke, nah jika akhirnya nanti Kapolri memerintahkan Eliezer kembali ke kepolisian, nah jalur karir seperti apa nih yang tepat bagi polisi dengan karakteristik seperti Eliezer, mantan terdakwa yang menjadi justice kolaborator? Ya dia tidak mungkin lepas kalau dia masuk semua 100% itu dibawa kendali polisi, dibawa kendali Brimob, karena satuannya adalah di Brimob. Jadi dia tidak bisa menentukan diri sendiri, saya mau ke sana mau ke sini, sangat tergantung sang komandannya mau diapain. Ya, Gak bisa kita minta, oh taruh di sini, oh gak bisa. Sekali dia masuk 100% dibawa kendali polisi, dibawa kendali organisasi, mau diapain ya orang. Nah, kan tergantung mereka. Nah, di ya, situ kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya? apa yang akan terjadi. Kan itu. Oke, Pak Ponto, bagi Polri, sistem seperti apa nih yang paling mungkin bisa dibuat Polri untuk melindungi Eliezer jika akhirnya memang benar bergabung kembali ke Polri? Sulit. Oke, Karena saya merasakan kalau saya jadi atasan itu seperti tadi saya akan bilang tetap saja seorang atasan akan mencari jelas yang tidak retak nah, dibanding dengan yang sudah ada retaknya. Tapi ingat, ini itu paling rendah. Kalau dia masih ada di atas sedikit, itu dia bisa ditempatin tapi paling rendah. ya, Semua atasan itu akan mempunyai kenapa aku harus pakai yang sudah retak? ya, ya. Ada perspektif seperti itu gitu Pak ya Oh, dari iya, itulah. Pasti tidak, makanya saya bilang jangan melihat organisasi TNI dan Polri itu dari perspektif sipil. ya seperti ya. Beda. Di TNI Polri itu ada organisasi yang tertutup yang kuat dan punya budaya sendiri. Punya cara pandang kepada anggotanya. Terus saya bicarakan berdasarkan pengalaman saya. Ya, ya, oke. Saya Oke. tidak akan pernah orang-orang yang pernah ada eh, cacat. Karena itu berbahaya untuk kita sendiri juga kalau memang nanti nah itu. Oke, Pak Ponto sebagai closing statement, apa nih yang ingin Anda sampaikan kepada Richard Eliezer melalui Newsmaker kali ini, Pak Ponto? Ya, kalau Pak untuk Eliezer pikir jadikanlah kasus ini sebenarnya kalau saya melihat kasus ini itu adalah teguran Tuhan bagi dia bahwa kamu itu tidak cocok di polisi. Masih ada tempat lain yang lebih cocok. Jadi kalau mau memang masuk ke situ, berpikirlah 2-3 kali. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI Sulaiman Ponto. Terima kasih Pak Ponto atas Ya, diskusi Newsmaker di pekan ini. Sekali lagi terima kasih.
Salam sehat selalu Pak Ponto. Ya. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.